Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Dan di Selasa sore selalu ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Buat sahabat Asa FM dimanapun Anda berada yang mau mengikuti acara di sore hari ini, bisa melalui live Facebook Radio Asa FM, juga bisa melalui frekuensi gelombang radio. Untuk yang mau tanya bisa langsung ke kolom komentar di Facebook atau WA ke nomor 0857 0794 1029. Dan sore hari ini acara bincang sehat dengan tema keluarga sehat, dan narasumber yang sudah hadir di Radio Asa FM ada Bapak Erwin Jatmiko. Dan sebelum itu tak lupa sore hari ini hujan-hujan tetap ditemani oleh madu hitam pahit El Habsyi ya sobat ya. Madu hitam yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang diproses secara modern sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh. Dan madu hitam pahit El Habsyi ini bisa didapatkan langsung di Radio Asa FM. Order ke nomor 0857 0794 1029. Langsung saja ya Sobat Asa FM, kita sapa yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore Pak Erwin Ya. Wah ini berapa purnama kita tidak berjumpa ya. Ini berapa purnama ya ini Pak Erwin. Saya ini ya Sobat beberapa kali ngundang Pak Erwin, sulitnya minta ampun. Sekarang sudah jadi orang sibuk, super sibuk. Buatan saja nih. Sekarang alhamdulillah hari ini bisa, dan hari ini juga diberikan hujan ya. Anugerah. Setelah berapa hari ya ini kita Kota Blitar nggak diguyur hujan ya? Sekitar semingguan ya. Sekitar 1 minggu tanpa hujan, panas sekali. Dan hari ini perdana bincang sehat ini langsung diguyur hujan. Ya, pertanda barokah. Alhamdulillah, amin. Pak Erwin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya juga rekan-rekan dan pendengar Radio Asa FM dimana-mana ada berada dalam keadaan sehat dan bugar. Amin ya robbal alamin. Ternyata itu ya Pak Erwin yang selalu diminta. Betul. Karena sekarang itu yang paling penting itu adalah sehat. Duit wakai sehat ya. Nah, itu. Betul sekali. Seperti tema hari ini juga tentang keluarga sehat. Nah, keluarga sehat ini saya itu kalau membayangkan Pak Erwin, dari kata-kata keluarga sehat, itu bayangan saya, pikiran saya, satu keluarga dinyatakan sehat itu kalau satu keluarga semuanya sehat. Ya, ini sehat lahir dan batin. Oh, lahir dan batin ya Pak Erwin ya. Oke, ternyata sehatnya lahir batin. Ya. Kalau gitu jangkauannya lebih luas ya ini. Ya, jangkauannya lebih luas. Ya lahir ya batinnya. Nah, ini. Ya jiwa ya raganya. Wah, ini kalau kantong kering itu termasuk jiwa yang sehat apa enggak ini ya? Enggak patek sehat. Wah, ini ya. Itu tadi ya sobat. Intermezzo kita tentang keluarga sehat ini. Apa sih ya keluarga sehat itu? Kelihatannya sepele. Allah, apa ini bahasan? Apa ini keluarga sehat? Padahal penting sekali. Nah, langsung saja Pak Erwin. Wah, monggo silakan. Baik, selamat sore sahabat Asa dimanapun Anda berada. Sore ini kita bersama-sama kembali lagi di sini dalam bincang sehat, yaitu mengupas tentang keluarga sehat. Oke. Apa keluarga sehat sendiri? Keluarga sehat sendiri ada 12 indikatornya. Nah, yang pertama Mbak Ayu ya, keluarga mengikuti KB. Nah, ini baik laki-laki maupun perempuan diharapkan salah satu di antara keduanya itu mengikuti KB. Kalau laki-laki ya vasektomi, kalau perempuan macam-macam, bisa hormonal maupun yang tidak. Seperti itu. Pertanyaannya Pak Erwin, kenapa indikator pertama itu keluarga mengikuti KB? Apa
Apa sih hubungannya Pak Erwin? Hubungannya kalau anaknya tidak terlalu banyak, itu kan berarti nanti dari sehat jiwa dan raganya itu tadi lah kembali lagi lah. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Jadi keluarga kecil, keluarga bahagia, harapannya seperti itu. Iya. Dan nanti anak-anaknya, kesehatannya juga gizinya nanti akan tercukupi. Kalau tidak, maksudnya anaknya dengan jumlah yang cukup hanya 2, misal seperti itu. Jadi untuk gizi dan lain sebagainya terpenuhi. Oke. Kan kalau dan kopen bahasa Jawa nih ya. Kalau dulu Pak Erwin, setahu saya itu yang namanya KB itu 2 anak cukup. Nah, kalau sekarang itu KB-nya itu tetap 2 anak cukup atau ada sedikit diganti? Kalau ini sekarang, setahu saya itu 2 anak cukup. Kalau lebih, ini mesti ini Mbak Ayu lebih tahu ini. ini oknumnya enggak ada ya. Nah, berarti kalau dari KB sendiri kan apa ya istilahnya direncanakan untuk menjarangkan kehamilan biar tidak terlalu rapat dan tercel. Nah, itu jaraknya kira-kira berapa tahun minimal apa ya? Minimal ya setelah asinya tercukupi kan 2 tahun itu sudah asinya tercukupi baru punya adik. Jadi paling tidak anak yang pertama itu sudah terpenuhi dari segi gizinya. Sudah terpenuhi asinya full lah. Asinya full untuk asi eksklusif, bukan anak sapi nanti. Anak sapi, susu formula. Oh iya, berarti kalau pikiran saya gini ya Pak Erwin. Saya pikir 5 tahun Pak Erwin. Gitu karena kalau 5 tahun itu bayangan saya. Nanti kalau adiknya satunya masuk SD, kakaknya, jadi nggak dari biaya itu nggak bengkak. Ya. Ternyata 2 tahun boleh ya Pak Erwin ya? Setidak-tidaknya minimal 2 tahun. Paling tidak itu asi eksklusifnya itu sudah terpenuhi. Oh berarti dari situ ya Pak Erwin. Saya tadi juga kenapa harus KB? Berarti kalau nggak KB nggak sehat ya Pak Erwin? Ya bukan tidak sehat ya. Diharapkan kalau kita KB nanti kan hidupnya terencana itu kan. Dan itu ternyata termasuk salah satu indikator keluarga sehat. KB. Ini yang pertama. Menginjak yang kedua yaitu ibu bersalin di fasilitas kesehatan. Nah, kalau dulu mesti lahirnya di Mbah Dukun. Ya betul sekali. Ya. Sekarang diharapkan untuk ibu bersalinnya di fasilitas kesehatan. Dan minimal dalam trimester itu harus periksa kesehatannya. Namanya ANC. Nah ini kalau di puskesmas sendiri ya untuk pemeriksaan kehamilan itu sendiri dikenakan biayakah atau tidak Pak Erwin? Selama ini kalau ada punya BPJS gratis ya. Kalau tidak punya BPJS mungkin laboratnya yang membayar dari laboratnya karena biasanya ada. Biasanya karena di itu pemeriksaan itu kan ada pemeriksaan laborat yang biasanya HB biar tahu ya. Berarti albumin, benar-benar sekali. Berarti tidak perlu khawatir ya Pak Erwin? Tidak perlu khawatir. Nah, jadi masyarakat yang hamil itu setidak-tidaknya dalam kehamilan itu minimal 3 kali pemeriksaan, periksa di puskesmas secara itu. Tidak cukup hanya di bidan saja loh ya. Biasanya kan, aku nih bidan tok lah. Ternyata nggak cukup ya. Nggak cukup, kita harus ngecek laboratnya. Betul. Nah, tadi nyambung sama yang KB tadi Pak Erwin. Kalau untuk KB sendiri itu di puskesmas itu di cover, kalau punya BPJS itu di cover atau berbayar Pak Erwin? Kalau punya BPJS itu gratis setahu saya. Nah, kalau tidak punya ada perdanya. Nah, di puskesmas itu ada perda berapa pasang implan. Lepas implan itu ada perdanya. Kalau suntik kalau ada yang dari PLKB itu semacam safari itu gratis.
itu kayak yang apa namanya, yang steril itu ya Pak Erwin, salah satunya. Salah satunya seperti itu kan gratis kalau gratis. itu biasanya. Itu dapat sangu juga loh Pak Erwin. Biasanya Mbak Ayu lebih tahu loh kalau ini. Oh gitu ya, benar-benar. Saya gini Pak Erwin, kan tadi nyambung dengan KB, terus habis itu nyambung di pemeriksaan kehamilan. Karena kan sekarang itu pasti kita tanyanya langsung ke biaya. Nah, karena kan ya tidak menutup kemungkinan ya ketika kita mau lahiran pasti juga butuh biaya banyak. Ngapain harus periksa, nanti keluar uang lagi. Ya, ternyata di cover seperti itu ya kalau di makanya kita mengedukasi pada masyarakat. Diusahakan, diharapkan kepada masyarakat untuk ikut BPJS supaya nanti kalau ada apa-apa semacam kelahiran, ada kesehatan masalah, dan ada masalah, perlu masuk rumah sakit itu bisa tercover. Enak ya ternyata. Kalau zaman dulu mungkin ini belum diatur ya Pak Erwin? Ya mungkin belum belum diatur. Kalau bisa diatur tapi mungkin belum sempurna. Betul. Atau mungkin iya benar-benar belum sempurna atau belum merata. Belum merata karena informasi dulu kan sama sekarang juga lain. Sekarang 1 detik aja langsung ya, cepet viral gitu. Apalagi berita. Iya, itu tambah viral itu. Oke. Kemudian sambung ke 3 ya Mbak. Ketika bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, tentunya masyarakat juga tidak perlu khawatir. Imunisasi di posyandu itu kualitasnya juga baik, tidak kalah dengan yang di spesialis yang harganya sampai jutaan. Betul. Mungkin kalau di posyandu itu malah justru lengkap. Lengkapnya itu karena kan biasanya ibu-ibu itu takut kalau baru di posyandu diimunisasi terus anaknya panas. Kalau di dokter spesialis enggak. Nah, justru itu kadang kan di spesialis mungkin ada yang salah satu yang dikurangi yang untuk justru yang di puskesmas itu saya rasa malah cukup di posyandu terutama itu bagus kualitasnya. Pembawaannya juga kita melalui ada SOP-nya. Betul. Terus umpamanya satu file itu untuk 3 orang, kalau belum ada 3 orang kalau di posyandu itu juga tidak membuka. Mungkin kalau di fasilitas yang lain mungkin bisa jadi dibuka atau disimpan. Kita tidak boleh sudon tapi betul. Tapi kalau di posyandu memang benar-benar SOP-nya seperti itu. Jadi masyarakat diharapkan jangan pesimis untuk ke posyandu, itu jangan pesimis. Posyandu di awal justru sehat-sehat ya. Banyak dari teman-teman yang divaksin di luar posyandu ternyata malah gopoan. Ini muncul. Di posyandu malah tahes. Seperti itu. Nah, untuk imunisasi ini Pak Erwin, apakah itu juga kalau tidak punya BPJS itu bayar? Kalau di puskesmas Pak Erwin? Imunisasi sampai selama ini tidak ada biaya alias gratis. Gratis. Lengkap ya Pak Erwin? Lengkap, gratis tis. Iya. Nah, ini untuk imunisasi sendiri yang wajib itu umur berapa Pak Erwin? Ya, paling tidak nanti setelah pasca melahirkan itu dapat HB. Terus DPT 1-2 BCG untuk mencegah paru-paru seperti itu. Oh, itu berarti sudah polio. Sudah terprogram. Sudah terprogram ada bulan-bulanannya. Harus ke sana kapan? Berarti kan dibawahi KMS itu. Yang pink itu ya. Berarti harus lihat di situ ya kapan jadwalnya. Makanya kalau orang yang rajin ke posyandu pasti tahu, Bu, anakku ya suntik iki, suntik yang kedua ini ya. Semisal pergi untuk anak yang usia imunisasi pergi, diharapkan juga buku itu dibawa kemana-mana. Jadinya nanti ketika kita pergi semisal dari kota A ke kota B, di kota B itu ada posyandu. Kita bisa ikut di posyandunya situ. Tinggal buka ya Pak. Jadi nanti apa yang belum. Jadi
bidannya tidak kesulitan untuk melacak itu. Betul biar pas ya yang dikasihkan. Nanti masih ditambah lagi ketika anak itu di bayi masih kira-kira kok meragukan belum lengkap, di sekolah kan masih ditambah lagi biasa bulan imunisasi anak sekolah. Betul sekali ya. Yang keliling lagi. Yang kelas 1 dapat DT, difteri tetanus, yang kelas 2 dapat DTD, kebalikannya. Nah, bedanya apa ini Pak Erwin? Kadernya kalau yang kelas 1 lebih kepada difterinya. Yang banyak. Yang kelas 2 lebih pada tetanusnya. Oh gitu. Ya. Ditambah lagi masih ada kelas 5 dapat imunisasi HPV untuk mencegah kanker serviks itu. Sekarang sudah ada ya Pak Erwin ya? Sudah diperlakukan. Nanti tahun depan diulang lagi, biasanya 2 kali. Tahun ini kelas 5, terus lagi diulang lagi kelas 6. Berarti pemerintah itu sangat perhatian sebenarnya kepada masyarakatnya. Karena kalau dulu setahu saya HPV itu berbayar. Bener. Ini gratis ya. Tapi juga masih ada loh dari masyarakat itu yang tidak boleh anaknya disuntik. Padahal orang tuanya lah ini nggak gelem mas aku Pak. Jangan. Ini untuk anak-anak ya. Berarti sekarang itu mulai dari bayi sampai usia sekolah itu benar-benar diperhatikan vaksinasinya ya. Dan kadang tidak gini berbayar loh, ya Pak dan tidak berbayar. Kadang gini loh Mbak, juga ada kita ke sekolah-sekolah bawa ambulan, bawa vaksin saja nih yang divaksinasi kan DT, TD dan HPV itu kan masyarakat anakku jadi vaksin COVID lah. Ini image-nya sudah ke sana ya. Kita padahal ke KIE sebelum itu bu gurunya juga dikasih tahu ini Bu nanti Puskesmas tanggal ini ada jadwal imunisasinya ini supaya untuk disosialisasikan ke orang tua wali murid. Kadang itu masih tidak mau Dan terlebih biasanya habis itu dapat susu, dapat jajan untuk anak-anak sebenarnya ya. Oke, ya memang butuh itu ya Pak Erwin ya, edukasi dan mungkin lewat Radio Asa ini bisa saya sangat tahu ya Pak Erwin ya saya masyarakat. Sangat bersyukur sekali lewat Asa ini juga bisa mengedukasi masyarakat, menambah pengetahuan masyarakat supaya masyarakat itu tambah tahu. Paling tidak sedikit. Iya benar-benar. Dan sekarang kan memang itu tadi banyak sekali imunisasi yang baru Pak Erwin. Kadang saya juga dulu anak saya yang pertama nggak ada imunisasi ini dan ternyata sekarang berkembang. Karena penyakitnya juga berkembang, Mbak. Benar dan makanan-makanan dulu kan juga beda sama sekarang. Benar sekali ya kalau itu. Awal dulu biyen gedang goreng cukup ya. Sekarang tidak mau. Tambahannya dari makanan itu ya macam-macam. Oke. Baik, untuk selanjutnya nomor 4 ya Mbak. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi kalau sebelum 6 bulan jangan sampai bayi itu ditambahkan makanan tambahan seperti pisang, seperti kata alasannya kan biasanya baik. Biasanya baik. Anakmu rewel kurang warak iki. Butuh makan ya. Itu kan nanti dampaknya juga kasihan pada pencernaan yang belum kuat. Jadi banyak anak-anak yang sampai itu ususnya belum kuat menerima makanan terus dioperasikan kasihan. Betul sekali. Nanti yaitu program pemerintah itu ASI eksklusif itu 6 bulan itu khusus untuk anak bayi itu, jangan sampai ditambah-tambahin. Ya benar-benar. Memang kan bayi itu biasanya cuma nangis ya. Rewel. Ya wajar, mungkin ya satu-satunya ibunya harus gizinya dipenuhi. Biasanya diet Pak Erwin. Biasanya baru melahirkan kan melar, ganti bobot. Terus rendang cewoking biar bapaknya tidak ke kiri. Itu biasanya kan malah diet dan akhirnya air susunya cerit-cerit sedikit kurang bancar. Akhirnya itu malah anaknya rewel, kurang ya asupannya. Sebenarnya kan dulu mbah-mbah kita itu daun katup dan lain sebagainya dan macam-macam sayur-sayur itu kan baik untuk ASI. Nah itu diharapkan yaitu ASI eksklusif, jangan ditambah-tambah yang lainnya kalau bayi itu belum berusia 6 bulan. Ya benar sekali. Kelihatannya memang kalau dulu mungkin ya Pak Erwin dulu zaman mbah-mbah nenek moyang kita mungkin
memang sudah ada yang ditambahi makanan. Cuman kan memang dulu kan minim informasi. Betul. Minim informasi. Iya, kalau sekarang informasi kan sudah banyak ya. Jadi memang kadang saya juga melihat ketika bayi belum 6 bulan itu dikasih makanan, ada juga permasalahannya yang diare, yang macam-macam lah. Betul, ya. Banyak sekali tuh yang dibawa ke rumah sakit karena itu ya melok gini morotuane. Oh, mana ini lho, Pak. Ini. Itu ada masalah yang klasik biasanya. Benar. Tapi ya itu perlu disadari dan diperhatikan kepada pasangan muda terutama yang barusan mempunyai momongan. Yaitu kita harus memperhatikan buah hati kita. Anjuran pemerintah kalau harus ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya ASI tok saja. ASI aja. Jangan ditambahi MP ASI. Nah, M-nya nanti aja, MP-nya nanti dulu aja. Oke. Kemudian lanjut Pak, itu tadi yang keempat ya Pak Erwin ya? Ya, yang keempat. Kemudian pertumbuhan balita dipantau tiap bulan. Nah, itu tadi kembali lagi ke posyandu pada ibu-ibu, bapak-bapak, pasangan muda. Dan mbak-mbak pasangan tua juga. Jangan sampai jangan sampai gengsi lah. Posyandu itu milik kita semuanya dan pemerintah juga sekarang itu semakin memperhatikan posyandunya. Di desa-desa juga anggaran dana desa itu juga memperbaiki tentang itu peralatan posyandu. Komplit ya Pak Erwin ya. Tentang gizi-gizinya. Nah itu loh yang utama. Pulang pasti bawa oleh-oleh. Baik dengan ibunya dan anaknya. Betul sekali. Nah seperti itu. Kalau dulu kan mungkin posyandu hanya anak-anak balita ya. Nah, sekarang ternyata lansia ada posyandu lansia, ditambah lagi posbindu. Wah, apa itu posbindu Pak? Nanti. Oh ada juga ya. Ini masih balita ya. Oke ya. Itu dipantau tiap bulan. Jadi itu tadi kepada semuanya saja. Jangan sampai ini tak bulan baleni, jangan sampai gengsi ke posyandu. Karena bidan-bidan kita juga sekarang sudah banyak yang canggih-canggih. Benar. Ilmunya juga terupdate semuanya. Terus pemerintah melalui dana desa dan lain sebagainya juga mengupdate peralatan-peralatan dan gizi yang untuk yang fasilitasi untuk fasilitas posyandu tersebut. Dan juga kader-kadernya juga diperhatikan loh sama pemerintah sekarang. Makanya kader sekarang kan bener, tampilannya juga beda dengan kader dulu. Iya, sudah ada seragamnya. Beda, benar sekali. Angger bulan ganti seragamnya. Kayaknya gitu Pak Erwin ya. Seneng loh. Justru malah nakesnya sendiri malah ketop. Wow. Macam-macam. Benar. Oke. Ya, lanjut ya Mbak. Lanjut ke nomor 6. Kemudian adalah penderita TB paru berobat sesuai standar. Kembali lagi pada masyarakat semuanya yang kira-kira kalau malam berkeringat dingin, nggak sumuk, hawane adem barang berkeringat dingin, keluar keringat itu keluar keringat dingin, batuk kira-kira 2 bulan kok nggak sembuh-sembuh, diobati sembarang-barang kok nggak sembuh-sembuh, terus sulit tidur, terus kemudian berat badan semakin menurun. Nah, itu monggo semuanya saja dipersilahkan memeriksakan ke puskesmas. Nanti di puskesmas diperiksa secara lengkap baik dari laboratnya, baik dari kesehatannya juga diberikan obat. Kalaupun Anda nanti dites secara BTS Putum, kan nanti dibawain 2 kotak gitu ya. Botol untuk dahaknya. Dahaknya nanti besoknya diperiksa ke puskesmas, terus mungkin besok lusanya sudah hasil bisa keluar. Jadi itu nanti bila Anda positif tentang kena TB, itu nanti akan diobati secara 6 bulan di puskesmas, gratis obatnya. Tidak perlu ke spesialis. Semisal kan ada yang minded, di puskesmas saja sudah cukup. Di puskesmas juga standarnya sudah obat-obatannya standarnya obat-obatannya juga sudah cukup. Terprogram. Di puskesmas juga ada, masing-masing puskesmas itu ada programmer TB.
poli-TB pun di puskesmas itu ada sendiri. Oh. Jadi mungkin kan khusus ya Pak Erwin. Poli-TB, poli-HIV itu di puskesmas ada sendiri. Jadi ada mungkin kan masyarakat ada yang apa lah ngarani ya malu ataupun menarik diri apabila kena itu sakit kena itu sakit ya. itu. Nah, jadi mungkin poli-TB-nya itu agak menjauh. Jadi pisah dari yang umum. Ya, pisah dari yang umum. Jadi nanti untuk konsultasi dan untuk yang lain-lain itu bisa dan terjaga privasi ya, privasinya terjaga. Ya itu tadi, maka itu sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat yang batuk kok nggak sembuh-sembuh, berat badannya menurun, terus nafsu makan juga menurun, keluar keringat dingin di malam hari, tak perlu waspada. Itu Anda mungkin bisa terkena TB. Jangan sampai diobatin mandek. Nah itu nanti jadi MDR, multi drug resistant. Kalau sudah kena multi drug resistant, sulit obatnya wakil terus. Putus itu ya. Ya kan biasanya gini, rata-rata orang itu terutama kita sendiri bener ngombe obat antibiotik panas awake wajahnya kan antibiotik 3 hari sampai habis nggak dihabiskan 2 hari sudah enak cobain panasnya ngombe minum lagi terus seperti itu juga pada teman-teman yang batuk itu juga seperti itu ngombe iki urung sampai ganti naiki terus akhirnya nanti terjadi yang namanya kebal dengan antibiotik kebal dengan multi drug tadi macam-macam obat akhirnya namanya MDR multi drug resistant. Kalau sudah MDR nanti ya susah ya, agak susah pengobatannya. Sekali minum obat 24 macam itu, waduh, obatnya besar-besar itu ya Pak Erwin ya. Enak ngombe dawet, cendol dawet. Ini yang kemarin. Seperti itu ya. Iya benar-benar. Jadi ini perlu diperhatikan kepada masyarakat semuanya. Jangan juga coba-coba kepada yang namanya obat. Kalau obat itu aturannya dokter semisal 3 kali 1 terus ini harus habis Pak, kan mesti gitu tak? Di kamar obat atau apotek itu Pak ini nanti 3 hari harus dihabiskan. Kalau ini dalam ini kan harus dibuang seperti itu pasti dikasih tahu. Nanti kalau ganti lagi rumpin lagi ganti akhirnya seperti itu. Susah ini. Terus kemudian yang nomor 7 ya Mbak, penderita hipertensi berobat secara teratur. Nah ini perhatian kepada masyarakat semuanya bahwa di Indonesia terutama adalah banyak yang menderita hipertensi atau penyakit tidak menular, yang mana PTM itu ternyata setelah diteliti adalah menimbulkan kematian yang terbesar. Kelihatannya sepele, tidak menular ya. Tidak menular, tapi ternyata kan yang kematiannya yang terbesar itu ya malah justru dari situ. PTM, penyakit tidak menular, stroke, kencing manis, darah tinggi, kanker, jantung seperti itu. Nah ini ada Posbindunya. Nah itu tadi ya, Posbindu adalah pos pembinaan terpadu. Itu khusus untuk penyakit tidak menular, deteksi dini penyakit tidak menular. Dicek nanti. Sebenarnya hampir sama sih dengan posyandu lansia, tapi PTM itu lebih luas lagi. Nah, untuk penyuluhannya ada pemeriksaan indeks massa tubuh, ada pemeriksaan kolesterol, diabetes, asam urat, terus perkembangannya ini badannya bagaimana, ideal apa tidak. Berarti itu kalau Posbindu itu untuk istilahnya bukan hanya untuk lansia saja? Tidak. Posbindu itu mulai umur 15 tahun ke atas. Nah itu tadi deteksi dini terhadap penyakit tidak menular. Karena itu tadi, kenapa? Karena kematian yang itu ternyata penyakit yang tidak menular. Nah ini kepada masyarakat semuanya, di desa-desa minimal pasti ada 1 Posbindu minimal. Minimal mesti ada 1 Posbindu. Monggo dimanfaatkan. Ada di sana ada cek kolesterol, di sana ada cek asam urat, di sana ada cek kadar gula, di sana ada cek indeks massa tubuh melalui
alatnya sudah canggih-canggih Mbak. Oh gitu. Langsung Keluar, muncul langsung ya? keluar, langsung digital kan sekarang. Nah, langsung digital. Kalau dulu kan dihitung itu Mas, Enggak, dibagi, langsung dikali. kita apa jenenge Naik gitu naik ya. ke atas sana krek. Sudah keluar. Saiki penak lho Mbak dadi perawat jan kerek krek. Ini ya, Ya. dimudahkan teknologi. Dimudahkan. Maka dari itu iya. masyarakat semuanya monggo dimanfaatkan benar-benar ini fasilitas Posbindu. pos pembinaan terpadu. Iya. Apabila Anda semuanya di atas usia 15 tahun ke atas itu posbindu. Lansia yang mempunyai penyakit tidak menular, BPJS juga ada yang namanya Prolanis. Nah, itu ada lagi ya? pengelolaan penyakit kronis itu. Oh, Prolanis. Nah, Oke. Program pengelolaan penyakit kronis. Nah, itu biasanya bisa kalau di Bakung ada dua, di Desa Lorejo sama desa, setahu saya lah ya. Iya. Mantan ya. Kalau di Sutojayan biasanya tiap minggu pertama hari Jumat itu di puskesmas. Oh, minggu pertama ya Pak Erwin. Pertama hari Jumat di puskesmas. Oke. Kegiatannya juga macam-macam sekali. Juga kita nanti dipantau, benar-benar dipantau. Iya. Nah, karena ya eman-eman BPJS kalau penyakit kronis tidak digunakan. Eman-eman. Nah, makanya kalau kita berkumpul sesama komunitas yang seperti itu kan kita enak, kita curhat, kita berbagi. Kadang beda keluhannya beda. Nanti itu setidaknya mengurangi rasa cemas itu kan sudah obat. Nah, betul. Ternyata aku tidak sendiri. Ya, ini berarti kan dari anak-anak balita sudah diatur, dewasa diatur, yang lansia juga diatur. Benar sempurna. Oke, Pak Erwin, lanjut. Baik, lanjut untuk ke nomor 8, yaitu gangguan jiwa tidak diterlantarkan. Nah, ini masuk juga. Ya? Masing-masing puskesmas juga ada yang namanya poli jiwa, ada programmer jiwa. Di beberapa puskesmas seperti Kademangan dan Kesamben itu ada psikiaternya. Lengkap ya Pak Erwin ya. Apalagi di Blitar juga sudah ada psikiaternya, Dokter Fatimah. Seperti itu. Nah, maka dari itu masyarakat yang kira-kira keluarganya punya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ataupun tanda-tanda menuju arah situ, dipersilahkan konsultasi di puskesmas. Apabila membutuhkan pengobatan, silahkan juga dimintakan obat ke petugas yang ada di puskesmas. Jangan sampai terlanjur. Terlanjur ini bahasanya Pak. Kadung. Sampai kadung. Kasep. Sampai kasep. Nah, terlambat. Susah ya. Jangan sampai terlambat. Kalaupun terlambat itu kan nanti masih kita bisa rujuk ke rumah sakit jiwa. Asalkan saudara-saudara kita yang ODGJ itu jangan sampai dipasung. Karena Indonesia sudah mencanangkan Indonesia bebas pasung. Kalau dulu kan dengan gangguan jiwa kan harus ke Malang, ke Surabaya. Sekarang bisa ya, sudah ditangani. Nah, maka dari kalau ke swasta mungkin kan obat-obatan seperti obat-obat jiwa itu kan sangat mahal sekali. Di puskesmas itu baik suntikannya maupun obat yang diminum itu gratis. Gratis. Nah ini Pak, kalau dengar gratis ini. Nah, maka dari itu perlu kerjasama lintas sektor juga. Kalau ada warga-warganya yang sekiranya seperti itu, segera saja dibawa ke puskesmas, nanti mencari programmer jiwanya. Biar tidak itu tadi bahasanya memang kasepnya apa terlambat penanganannya. Kalau terpantau obatnya tidak yang ngarani kasep tadi terlambat dan rutin diminum, insya Allah nanti juga stabil ya. Kalau sembuh stabil lah. Stabil ya Pak ya. Stabil. Ya mudah-mudahan sembuh lah. Amin. Karena ya memang banyak ya indikatornya, nanti pasti sudah pada ahlinya lah. Pada ahlinya nanti kan ada psikiater jenis-jenisnya ODGJ-nya seperti apa. Baik, yang selanjutnya adalah nomor 9 ini ya Pak. Tidak ada anggota keluarga yang merokok.
iki. Susah ini ya. Susah. Bapaknya gimana Bapak nih? Kakung. Ya. Pak D. Merokok merugikan kesehatan, tidak merokok memberikan perusahaan. Nah, ini susah. Tambah susah. susah lagi. Nggih. Ya tidak-tidaknya anggota keluarga yang merokok jangan sampai merokok di dalam rumah. Nah. Kalau merokok ada tempatnya sendiri, terbuka di ruang terbuka. Syukur-syukur ya mengurangi. Ora kowe dikurangi saudara. Setidak-tidaknya biasanya sapak, saiki ya malih setengah pak, suwi-suwi dari sautil, suwi-suwi ya tidak usah merokok. Betul. Ya ada loh teman saya itu, saya nggak ngerokok tapi ngevape lah. Sama ya Pak ya. Beda tipis ya gitu itu. ya. Ini diharapkan pada semuanya saja, tidak hanya kaum laki-laki loh ya. Ya sekarang itu betul. Kaum perempuan juga, terutama kalau punya anak kecil ataupun punya keluarga yang sakit kronis rentan. Nah, dimohon untuk merokoknya di luar lingkungan rumah. Di dalam lingkungan rumah jangan. Itu loh. Nanti kan sing untungnya perokok pasif loh malah lebih berbahaya. Oke. Baik, untuk nomor 10. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih. Nah, ini loh, ini juga penting sekali. Pengadaan air bersih ini, apalagi musim hujan ini banjir. Sutojaya ini langganan nih. Langganan ya Pak Erwin ya di sana. Undang legi wes. BSMI turun tangan nanti. Turun tangan. Semoga sudah tidak lagi lah Pak. Mudah-mudahan kali ini harus dijuruk nih normalisasi bolak-balik. Mudah-mudahan. Semoga ya Pak. Ini air bersih ini juga sangat penting sekali kepada semua keluarga untuk memilikinya. Jadi kalau bisa mempunyai sumur atau tidak-tidaknya air pump lah. Jangan sampai menggunakan air yang tidak bersih. Itu kan nanti menimbulkan banyak sekali faktor penyakit nanti. Karena dikonsumsi terus menerus kan. Dan tidak-tidaknya air bersih pun itu juga tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Kalaupun punya sumur minimal 10 meter dari jamban. Masuk ini. Nomor berapa Mbak? Nomor 11. Ya. Keluarga mempunyai akses menggunakan jamban. Masuk juga ya. Juga ini. Nggih. Nah, ini bagi warga semuanya dimohon, terutama Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar itu sudah dicanangkan sebagai ODF. Apa itu Pak Erwin? Bebas buang air besar sembarangan itu loh. Nggih. Buat defecation free. Bahasa Inggris. Aku lah ngomong di bahasa Inggris tidak keliru lah. Enak kepleset. Dimana kepleset, pokoknya dilarang buang air besar sembarangan nih loh. Dicanangkan seperti itu. Kabupaten yang sudah tidak ada orang yang buang air besar sembarangan. Maka dari itu sungai-sungai terpanjang itu sekarang sudah tidak ada yang templeding ya. Bahasa templeding itu mudah-mudahan tidak ada. Emas-emas itu ya. Emas-emas yang tintir. Merusak pemandangan. Nah itu mengharap semuanya keluarga mempunyai akses jamban. Biasanya tuku sepeda motor iso anyar, sepeda motor double gawe jamban nunut lah. Nah ini perlu diedukasi kepada seluruh warga supaya memiliki akses jamban tersendiri. Apabila warga itu tidak mampu, desa-desa terutama balik anggaran dana desa itu ada untuk menggunakan pembangunan jamban, nisasi. Berarti saya mengajukan ya Pak ya. Ya, Pak RT, Pak RW mau pas Musdus dan Musdes itu ada anggaran. Akhirnya kemudian juga. Akhirnya itu nanti bisa di pembangunan jambanisasi sebelah sana karena anggaran dana desa kan tidak melulu jalan, tidak melulu ternyata bisa itu ya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu juga bisa, untuk kesehatan masyarakat juga bisa. Nomor berapa Mbak? 12. Nah, ketika itu ya nomor 12 sekeluarga menjadi anggota JKN atau BPJS atau Askes, asuransi kesehatan. Nah, kembali lagi di masalah yang awal tadi. Ketika awal dewi kan yo nyelot suwi nyelot tuwek. Betul, masa muda terus. Ya demen aku. Aduh, lungsungi. Nah, ketika
kita mempunyai masalah kesehatan, ketika kita membutuhkan apa itu fasilitas kesehatan untuk pas ngamar kita butuh operasi, ya mudah-mudahan janganlah tidak terduga. Sakit itu kan ya enggak enak sing ngarep-ngarep loro. Siapa juga yang mau ya. Ketika kita sakit moro-moro yang membutuhkan operasi besar, membutuhkan cuci darah. Nah, jangan sampai. Jangan sampai. Tapi ini hanya pembelajaran edukasi kepada masyarakat. Ketika sakit itu menyerang kita secara tiba-tiba, jedet, terus kita belum mempunyai JKN ataupun BPJS, nanti sangat kebingungan sekali. Apa yang harus dijual? Apa yang dijual, ente-entean. Maka dari itu harapannya kepada seluruh masyarakat di Indonesia, Kabupaten Blitar khususnya dan Blitar Raya pada umumnya, supaya dihimbau untuk memiliki BPJS. Nah, kalau kita sangat membutuhkan itu nanti bisa di cover oleh BPJS. Jadi tidak bingung. Ngoten nggih Pak Bu. Benar-benar sekali. Nah, sudah 12 loh Mbak. Oke, 12. Berarti ya Pak Erwin, indikator keluarga sehat itu banyak ya ternyata. Banyak. Ya paling nggak kalau nggak bisa 12-nya ya adalah ya yang harus dimiliki. Di puskesmas itu untuk ini Mbak, ada petugas-petugas baik dari didampingi kader dan desa dan perawat ke rumah-rumah. Oh, keliling Mbak? Keliling. Ini yang namanya keluarga sehat ngecek itu berapa nilainya. Oh gitu. Nah itu juga ada dimanfaatkan orang yang ini yang tidak bertanggung jawab ke sana ke warga-warga terus akhirnya meminta-minta uang. Nah. Oh iya. Ngeceki kadar gula, akhirnya narik duit. Padahal itu gratis. Ini perlu digarisbawahi dan mumpung melalui radio bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar khususnya untuk menerjunkan tim-tim kesehatan menuju rumah-rumah untuk melaksanakan KS keluarga sehat itu tidak memungut biaya. Dicatat tidak memungut biaya. Justru Anda nanti ditanyain permasalahannya apa. Apabila itu ada yang sakit, kalau perlu puskesmas turun tangan menjemput dengan ambulan dibawa ke rumah sakit ataupun dibawa ke puskesmas. Ada ya itu kalaupun ya, ada orang ODGJ misalnya tidak tertangani, ditangani kan seperti itu. Jadi kita terjun langsung melalui KS itu, tahunya ya pas dari waktu situ itu ya, waktu pendataan itu. Nah maka dari itu saya baleni saya ulangi lagi bahwa Dinas Kesehatan dan melalui teman-teman kesehatan yang terjun ke rumah-rumah itu tidak menarik uang sepeser pun kepada masyarakat. Justru masyarakat akan diedukasi dan apabila ada masalah dilaporkan ke pimpinan. Demikian. Oke, wah ini ternyata ya Sobat Asa, 12 indikator ini tidak hanya tulisan saja, harus seperti ini, dan ternyata itu juga ada sumbangsihnya, ada apa ya istilahnya, tugas dari puskesmas ya. Betul. Utamanya. Jadi tidak dilepas, alah 12 itu enggak, ternyata karena itu ada dipantau. Karena itu termasuk standar pelayanan minimal puskesmas. SPM itu namanya standar pelayanan minimal. Nah, ini jadi kita tidak usah lagi khawatir. 12 indikator itu sudah ada di puskesmas semua, tercukupi di sana. Kecuali Jamban ya Pak ya. Kalau Jamban enggak ya. Itu dan istilahnya dari pemerintah tidak dilepas begitu saja dan semuanya sudah sangat diatur sedemikian rupa. Dan beliau ini juga yang termasuk keliling ya Pak ya? Ya, betul. Keliling-keliling itu. Semua diterjunkan Pak. Semua diterjunkan. Nah itu fungsinya. Petugas puskesmas itu kalau keliling itu bukan kok mau minta sumbangan. Ternyata seperti itu ya Pak Erwin ya. Dan di puskesmas itu bukan hanya pusat kesenangan mas-mas. Nah ini tambah lagi nih. Tambah lagi nih Pak Erwin. Oke Pak Erwin, nah ini tak terasa ini. Tadi kita memang mulainya agak molor ya, jadi selesainya molor juga lah. Sambil nunggu hujannya tetap. Oke Pak Erwin, sebelum kita tutup, closing statement dulu. Kepada masyarakat semuanya, jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting sekali. Memang kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Maka dari itu, salam sehat. Salam sehat, sehat bugar produktif jari. Wah ini yang dulu sama Cak
percil ya? Ya, betul. Saya lihat ini. Ya. Ceria gitu. Ya, kita harus ceria. Ceria. Oke, terima kasih Pak Erwin ya atas ilmunya, tambahan ilmunya, informasinya dan juga tambahan semangatnya. Betul. Soalnya kalau sama Pak Erwin itu selalu semangat. Nggak boleh sedih pokoknya sama Pak Erwin itu. Buat semangat biar tetap sehat ya Pak Erwin. Betul. Oke, itu tadi ya Sobat Asa FM, perjumpaan kita di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Tak lupa Ayu ucapkan terima kasih yang sudah gabung. Ada Pak Wibi Sonobatako dari Sumber Glodok. Kemudian Bundani Aprilia Rizal dari Tanjung Anom Nganjuk. Selamat sore Pak Erwin bersama Mbak Ayu. Cuaca redup mendung tetap ikut bergabung. Oke. Bu Wiwi Widayati dari Tengger Kidul Pagu Kediri. Ada juga Mbak Tiau Fajrin. Selamat sore Bapak Erwin. Salam kenal dari Bukur Patian Rowo yang selalu memantau. Kemudian sebentar, ini yang sudah kasih jempolnya ada Mas Tri Mukti yang ini tadi piket sore. Ada juga Bunda Titi, Pak Gede, kemudian Bopo Sumarji dan Bundani Aprilia Rizal. Terima kasih sudah ikut bergabung menyimak bincang-bincang sehat bersama dengan Pak Erwin Jatmiko. Dan insya Allah setiap hari Selasa kita akan selalu hadir membagikan informasi tentang kesehatan. Dan akhirnya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.